Pernah nggak sih ngerasain ada di tim yang isinya orang-orang pintar semua, tapi tiap kali rapat buat nentuin prioritas, suasananya malah kayak mau perang. Setiap divisi punya jagoannya, punya agendanya sendiri, dan akhirnya inovasi jadi macet total. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah gesekan itu jadi energi untuk inovasi yang benar-benar jalan. Ini nih, pertanyaan yang sering banget bikin pusing banyak perusahaan. Anda kumpulin talenta-talenta terbaik, dimasukin ke satu tim terus berharap ada keajaiban. Tapi yang kejadian malah sebaliknya, buntu. Kenapa bisa gitu? Seringnya masalahnya bukan karena idenya jelek, tapi justru karena terlalu banyak ide bagus yang saling sikut-sikutan buat jadi nomor satu. Coba deh, bayangin 3 suara ini ada di satu ruangan. Tim bisnis digital teriak, kita butuh fitur baru yang ngasilin duit, sekarang juga. Dari sudut lain, tim IT nyaut. Sistem kita ini udah rapuh, bisa ambruk kapan aja. Kita harus benerin pondasinya dulu. Terus tim logistik nimbrung. Percuma semua fitur baru itu kalau pengiriman kita berantakan dan boros. Semuanya ada benarnya. Semuanya penting. Nah loh, terus mana dulu yang harus dikerjain? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Konflik kayak gini tuh anehnya bukan sebuah kegagalan. Justru sebaliknya, ini adalah hasil yang memang dirancang. Waktu Anda sengaja satuin para ahli dari bidang yang beda-beda, Anda itu lagi menciptakan ketegangan yang produktif. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngelola ketegangan itu biar nggak malah jadi bumerang? Nah, ini dia cara berpikir mereka. Semuanya itu lari ke garis finish yang sama, kesuksesan perusahaan. Cuma mereka ngelihat trek larinya itu dari kacamata yang beda banget. Tim bisnis pakai kacamata profit dan pasar. Tim IT pakai kacamata arsitektur teknis yang kokoh. Dan tim logistik pakai kacamata efisiensi operasional di lapangan. Masing-masing sudut pandangnya valid dan krusial. Jadi, gimana caranya biar para ahli ini nggak ngomong sendiri-sendiri dan akhirnya mulai nyambung? Kita butuh kamus bersama, satu bahasa pemersatu yang bisa dimengerti sama semua pihak. Tanpa ini, kita cuma bakal muter-muter aja di debat kusir yang nggak ada ujungnya. Kosakata pertama di kamus kita adalah MVP atau Minimum Viable Product. Dan ini penting banget. MVP itu bukan berarti bikin produk jelek buru-buru. Bukan. Anggap MVP itu kayak eksperimen ilmiah. Tujuannya bukan buat rilis produk final, tapi buat dapat pelajaran paling berharga dari pengguna secepat mungkin dengan usaha seminimal mungkin. Ini adalah alat untuk belajar, bukan sekedar produk jadi. Kosakata kedua adalah user stories. Nah, ini jembatannya. Daripada kita terjebak di dokumen teknis ratusan halaman yang bikin pusing, tim cukup pakai format simple. Sebagai tipe pengguna, saya ingin melakukan sesuatu agar saya dapat manfaat. Format ini mau nggak mau maksa semua orang, bisnis, IT, logistik, buat mikirin satu hal yang sama. Nilai apa sih yang kita kasih ke pengguna? Oke, kita udah punya bahasa yang sama nih. Dengan MVP dan user stories, kita bisa mulai pilah-pilah ide. Mari kita coba pakai filter pertama yang cukup sederhana buat pemanasan, yaitu metode Moskow. Anggap aja Moskow ini kayak triase di UGD. Metode ini maksa tim buat masukin tiap fitur ke 4 keranjang. Mana yang wajib ada, mana yang sebaiknya ada, mana yang bagus kalau ada waktu, dan mana yang kita sadar nggak akan kita kerjain sekarang. Ini langkah awal yang bagus banget buat fokus. Tapi, gimana kalau semua orang ngerasa idenya itu must have? Nah, disinilah metode yang simple ini mulai goyah. Waktu tim bisnis bilang fitur revenue itu must have, tim IT bilang perbaikan sistem itu must have biar stabil. Dan tim logistik bilang optimasi rute itu must have buat hemat biaya. Kita balik lagi ke titik awal, buntu. Debatnya balik lagi pakai opini. Kita butuh sesuatu yang lebih objektif. Sekarang, saatnya kita keluarin jurus pamungkasnya. Sebuah kerangka kerja yang jadi wasit netral dan objektif. Sebuah cara buat mecahin kebuntuan bukan pakai siapa yang paling kenceng suaranya, tapi pakai angka. Inilah dia, model RISE. Kerennya RISE itu rumusnya simple tapi dalam banget. Coba kita bedah satu-satu ya. Pertama, reach. Berapa banyak orang yang bakal kena dampak fitur ini? Terus, impact. Seberapa besar efeknya buat mereka? Selanjutnya, confidence. Seberapa yakin kita sama angka reach dan impact tadi dalam persen? Dan semua itu kita bagi dengan effort. Seberapa susah bikinnya? Rumus ini maksa kita mengubah opini jadi angka yang bisa dihitung. Nah, disinilah keajaiban terjadi. Coba lihat konflik kita di awal tadi, sekarang diselesaikan pakai data. Fokus ke baris pertama, fitur revenue. Tim bisnis estimasi fitur ini bisa kena ke 10.000 pengguna. Kita kali dengan impact-nya, yaitu 3,
kali lagi dengan confidence 80%, terus dibagi effortnya 4, skornya 6.000. Bandingin sama refactor yang skornya cuma 100, atau optimasi rute yang 250. Tiba-tiba pemenangnya jadi jelas banget dan objektif, bukan lagi soal perasaan, tapi soal matematika. Dan yang paling penting, RISE ini bukan opini satu orang. Ini adalah kerja bareng yang terstruktur. Tim bisnis itu yang paling jago nebak reach. Tim IT dan logistik yang paling paham soal effort. Nah, kalau impact dan confidence, itu hasil rembukan bareng, hasil diskusi seluruh tim. Setiap keahlian punya porsinya masing-masing. Jadi, poin utamanya adalah bagaimana kerangka kerja kayak RISE ini bisa mengubah total cara main sebuah tim. Ini bukan lagi soal siapa menang, siapa kalah dalam adu argumen. Ini soal gimana caranya kita nemuin kebenaran bareng-bareng. Perubahannya itu nyata banget. Daripada debat soal menurut saya ini lebih penting, diskusinya sekarang bergeser jadi, kenapa kamu yakin dampaknya sebesar itu? Data apa yang kita punya buat dukung angka reach 10.000 ini? Atau kira-kira ada cara nggak ya buat nurunin effortnya? Fokusnya pindah dari mempertahankan ego, jadi sama-sama menantang asumsi di balik angka. Kutipan ini benar-benar merangkum semua pembahasan kita hari ini. Inovasi yang berhasil itu bukan berarti nggak ada konflik. Justru sebaliknya, ini tentang bagaimana kita mengarahkan semua konflik dan perbedaan pendapat itu ke dalam sebuah alur yang produktif. Framework seperti RIC inilah yang menyediakan alur itu, mengubah potensi kekacauan jadi percakapan yang terarah. Kita tutup dengan pertanyaan ini. Coba deh ingat-ingat lagi rapat paling alot dan buntu yang pernah Anda alamin. Perdebatan sengit yang nggak ada habisnya. Sekarang, coba bayangin kalau perdebatan itu bisa diselesaikan dengan sebuah rumus sederhana. Dari semua agenda yang mandek di tim Anda, prioritas mana yang kira-kira bisa langsung Anda masukkan ke model RISE besok pagi buat mecahin kebuntuan?